Sini biar kita lampa apa? Bocor apa? Bocor bang. Nggak taruh sini kan? Nah di sini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatan muhtaramin, para alim ulama dan umara, utamanya Ustaz Abdul Rahman, para sesepuh, para ulama, para kiai hadir yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, semuanya hadirin hadirat hafizahumullah. Malam ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada jamaah Masjid Nurul Rahmah Desa Patung Jaya, Kecamatan Palmerah, Jambi, yang telah berkenan memanggil saya untuk menghantarkan hadirin sekalian ngaji dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kami, mudah-mudahan terima kasih kami kepada jamaah Masjid Nurul Rahimah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna askarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhu linnas. Sabda Rasul, sungguh orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang paling berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau kami berterima kasih kepada jamaah Masjid Nurul Rahimah Patung Jaya Palmerah yang notabene sama-sama manusia, artinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hafizahumullah, di dalam sejarah yang pertama-tama memperingati kelahiran Nabi adalah Nabi sendiri, bukan yang lain. Nabi tiap-tiap hari Senin puasa. Ada yang tanya, Nabi kok tiap Senin puasa? Kenapa Nabi? Nabi mengatakan, fihi ulidtu. Senin itu kelahiranku, kata Nabi. Itu hadis dari Abi Hurairah. Maka Nabi tiap Senin puasa, alasannya memperingati hari kelahiran. Ini artinya peringatan hari kelahiran merupakan sunnah Nabi. Padahal Nabi mengatakan
man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi katakan, barang siapa menghidup-hidupkan sunnahku, artinya ia mencintai aku. Kalau ia mencintai aku, kelak bareng aku di surga. Allahumma. Kita semuanya sepakat ingin bareng Nabi di surga, betul? Ikhtiarnya harus mau memperingati hari kelahiran. Itu ikhtiarnya. Dan itu bebas. Lahirnya siapa saja. Bapak mau memperingati lahirnya bapak sendiri, boleh. Memperingati kelahiran orang tua bapak, boleh. Kelahiran putra bapak, boleh. Kelahiran menantu bapak, boleh. Kelahiran negara bapak, boleh. Nabi memperingati pakai puasa. Tentu tidak harus pakai puasa, pakai apa saja yang dapat ridho Allah. Pakai puasa bisa, baca Al-Quran bisa, baca selawat bisa, infak sedekah bisa, nolong tetangga bisa. Kapan memperingati yang seminggu sekali kayak Nabi bisa, atau sebulan sekali tiap tanggalnya? Maaf kalau orang kampung kami di Jawa 3-5 hari sekali. Kata orang Jawa selapan di sepisah. Paling tidak setahun sekali. Paling tidak setahun sekali. Tidak harus pakai puasa. Nolong tetangga bisa. Bapak lahirnya hari Senin, tiap Senin menyapu halaman rumah tetangga, 3 rumah boleh bisa. Apa saja yang dapat ridho Allah. Ibu lahirnya hari Kamis, setiap Kamis diperingati. Ngasuh anaknya tetangga, 3 rumah bisa. Ada yang tanya, Pak Yai, apa ada peringatan kelahiran yang bernilai seni? Ada. Bapak lahirnya hari Rabu, tiap Rabu diperingati mengundang Idul Adha dulu. Mana Idul Adha? Lahirnya hari Rabu, tiap Rabu mengundang Idul Adha. Diajak pada selawat, betul? As-salawat bil-kufi la yadurru. Selawat pakai duf. Pakai duf. Duf itu orang kampung saya namanya apa? Hadroh. Pakai terbang. Sholawat diterbangi diiringi hadroh. Maaf itu muskilah. No problem. Tidak ada masalah. Kalau Quran itu tidak boleh. Kalau selamat boleh, betul? Diundang, diajak pada selawat. Ada selawat yang kalau kita baca, hati kita makin senang, makin bergembira ria. Yang baca senang, orang tuanya senang, guru-gurunya senang, yang pada hadir senang semua. Ada selawat yang juga kita senang. Selawatnya selawat insya Allah sudah hafal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahbihi
Maka Nabi mengatakan, man nasya alayya sholatan faqad akhta'a thariqal jannah. Nabi mengatakan, barang siapa yang lupa gak baca selawat untukku, maka ia akan salah dalam mencari jalan ke surga. Maka jangan sampai lupa kita sering baca selawat. Allah perintah sholat, Allah tidak sholat. Allah perintah zakat, Allah tidak zakat. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Akan tapi ketika Allah perintah berselawat, Allah sendiri berselawat untuk Nabi kita, betul? Allah perintah sholat, Allah tidak sholat. Sholat itu kan menyembah. Allah nggak butuh nyembah, Allah yang disembah, betul? Allah perintah zakat, Allah tidak zakat. Zakat itu kan mensucikan diri, Allah sudah suci, nggak butuh disucikan. Kita yang butuh disucikan oleh Allah, betul? Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Puasa itu kan benteng. Maka Nabi mengatakan as-shaumu junnatun, puasa adalah benteng. Allah sudah jadi benteng, tidak butuh dibentengi. Kita yang butuh dibentengi oleh Allah, betul? Allah perintah haji, Allah tidak haji. Haji itu kan kata orang Jawa, sowan rumahnya Allah, sowan daleme Gusti Allah sudah di rumah. Allah pun ke dalam, betul? Akan tetapi ketika Allah perintah berselawat, Allah sendiri berselawat untuk Nabi kita. Bahkan dalam hal berselawat, Allah berfirman menggunakan fi'il mudhari', kata kerja masa kini dan masa akan datang. Jeren kata anak kuliah mahasiswa. Gak pakai fi'il madhi, gak pakai kata kerja masa lampau, tapi pakai fi'il mudhari', kata kerja masa kini dan masa akan datang. Pakai fi'il mudhari', sayangnya bapak-bapak maaf, fi'il madhi gak ngerti, mudhari' juga gak ngerti, karena dulu gak di pesantren dulu, betul? Maka pesantren itu penting. Fi'il mudhari' ini kata kerja untuk menunjukkan masa ini dan masa akan datang, yang lagi dihadapi dan yang akan dihadapi. Maka Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berfirman yusholluna 'alan nabi. Kalau diartikan menurut pesantren, dulu ketika saya di pesantren diajari guru saya, innallaha sungguh Allah, wa malaikatahu dan malaikatnya Allah,
yusalluna, sedang berselawat dan akan berselawat terus. Allah dan para malaikat senantiasa berselawat untuk Nabi kita. Kapan? Kapan saja, sekarang, sebentar lagi, nanti malam, besok subuh, besok duha, besok siang, besok sore, besok malam, dan seterusnya. Allah dan para malaikat tidak pernah berhenti berselawat untuk Nabi kita. Maka ketika ada orang sering berselawat, artinya sering memuji Allah dan para malaikat. Itu pertanda husnul khotimah. Maka jangan berhenti berselawat. Tentu tidak cuma selawat saja, tapi juga zikir, betul? Ya selawat, ya zikir. Kenapa zikir? Nabi bersabda, afdalu ma kuntu ana wan nabiyyuna min ba'di la ilaha illallah. Nabi mengatakan sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi sebelum aku adalah kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid Nabi berbentuk pengajian umum kayak malam ini, pertama-tama seorang raja kerajaan Irbili, namanya Sultan Mudofar Shah. Siapa Pak? Sultan Irbili itu Timur Tengah, dekat Baghdad, dekat daerahnya Syekh Abdul Qadir Jail. Sang raja bernama Sultan Mudofar Shah. Tolong tirukan nama Sultan Mudofar Shah. Sampai kata-kata Shah, tolong dibaca yang keras. Saya doakan ketika punya hutang lepas Shah gitu. Ayo tirukan Sultan Mudofar. Kurang kompak. Ayo Sultan Mudofar. Kelihatan pada punya hutang. Saya punya doa biar bisa bayar hutang. Saya dapat doa dari orang tua saya, Kiai Sinawi Siddiq. Dulu dari guru saya, Gus Khalil Yakub Lirhuludi. Yang bawa HP silakan rekam. Ini doa biar bisa bayar hutang. Yang bawa HP silakan rekam. HP sudah siap. Siap lapangan ya. Siap. Tolong tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya kabiru. Antal ladzi. La yaktadi. Wasifuna. Liwasfi Al-Domati Ya kabiru Antal ladzi La yaktadil Wasifuna Liwasfi Al-Domati. Bagus sekali kalau ibu dan bapak baca sehabis sholat fardu minimal 7 kali. Insya Allah tiap-tiap punya hutang ada kemudahan dia bayar hutang, dia bisa bayar hutang. Ada kemudahan bisa bayar hutang, tapi tetap kerja. Betul? Kerja harus. Orang Allah berfirman, harrik yadaka unzil alaika rizqa. Hadis qudsi. Allah berfirman, gerakkan tanganmu untuk bekerja. Aku turunkan rezeki untukmu, kata Allah. Jadi kerja itu wajib. Allah berfirman, gerakkan tanganmu untuk bekerja. Aku turunkan rezeki untukmu.
Ibu dan bapak nggak boleh mengharap-harap rezeki tanpa bekerja, betul? Tetap kerja. Orang Nabi saja bekerja. Nabi itu kerja, Nabi 15 tahun berdagang. Nabi jual alat-alat rumah tangga. Nabi tidak malu jualan alat rumah tangga. 15 tahun berdagang. Maka Nabi dalam usia 25 tahun Nabi sudah kaya, ekonomi sudah tertata. Kemudian melangsungkan pernikahan dengan Siti Khadijah. Karena Nabi sudah kaya, ekonomi sudah tertata, Nabi nikah sama Khadijah. Maharnya, mas kawinnya nggak kecil, 20 ekor unta. Unta paling murah sekarang seekor unta 40 juta, 800 juta. Nabi itu melangsungkan pernikahan, maharnya 800 juta. Sementara Anda cuma seperangkat alat sholat tunai. Sah-sah dulu. Nabi bekerja. Maaf Pak, pendiri NU Mbak Haji Hasyim Asy'ari Keduyul juga, kakeknya Gus Dur, sudah punya santri ribuan, masih bekerja. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah punya santri banyak, masih bekerja. Di pasar Cukir Jombang, beliau tiap hari, kalau di Jawa kan pasarnya pakai pemerhati lewat lebih baik. Cukir Jombang itu pasarnya tiap pagi. Mbah Hasyim Asy'ari kalau pagi tidak lapak di pasar Cukir jual. Maaf, Mbah Hasyim Asy'ari jualan tembakau. Jadi pendiri NU itu pernah jualan tembakau. Layak kalau orang NU suka merokok, betul? Betul? Karena pendiri itu penjual tembakau. Kalau saya terus terang tidak pernah merokok, kecuali di Samsung gitu. Betul? Simbah Kiai Haji Maimun juga syarat mengatakan Ji Samsu itu bahasa Cina. Ji itu artinya dua, subuh 2 rakaat. Sa itu 3, maghrib 3 rakaat. Su itu 4, duhur, asar, isya. Rokok saja mengingatkan sholat. Maka dulu ketika saya di pesantren, ada santri yang bikin syair, separuh pakai bahasa Arab, separuh pakai bahasa Jawa. Syair itu artinya hendaknya setelah makan merokok, udara, Oji Samsu juga bisa. Syairnya saya masih hafal sampai sekarang. Yang bagi dan akli tak ada udara, Oji Samsu juga bisa dulu. Dibaca pakai lagu ini hadroh bisa coba. Tolong hadroh. Yang bagi dan akli tak ada udara, Oji Samsu juga bisa. Yang bagi dan akli tak ada udara, Oji Samsu juga bisa. Sholli wa sallim
mengadakan peringatan Maulid Nabi pertama ketika itu melihat kondisi kerajaan Irbili, ekonomi tidak tertata, pertanian tidak tertata, perdagangan tidak tertata, pendidikan tidak tertata. Walhasil terjadi krisis yang berkepanjangan di semua sektor kehidupan manusia. Akhirnya Sultan punya gagasan mengadakan peringatan Maulid Nabi itu pertama kali di dunia. Diadakanlah peringatan Maulid Nabi pertama di Irbili, berlangsung 7 hari 7 malam. Diadakan aneka hiburan sedang dan ringan. Sultan bikin pasar murah untuk rakyat Irbili. Ada karnaval, ada hiburan. Ada hiburan kalau di kampung saya namanya pelorotan wit jambu. Kalau sini apa itu? Kata orang Jakarta mengatakan panjat pinang. Mestinya dipinang dulu baru dipanjat. Kok tiba-tiba panjat dulu? Tidak etis. Betul? Oh, belum dipinang kok tiba-tiba panjat. Sejarah. Hari terakhir, hari ke-7, pengajian akbar, tidak kepalang tanggung. Pengajian akbar dimulai habis sholat zuhur sampai jam 4 malam. Itu Maulid Nabi pertama. Mengundang mubalek dari Maghribi Afrika, berbeda benua di atas puluhan ribu kilometer. Maulid Nabi berlangsung di Irbili dekat Baghdad, dekat daerahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mengundang mubalek dari Maghribi Afrika dekat daerahnya Syekh Ali Abdul Hasan Asy'ari. Sang mubalek bernama Syekh Abdul Khattab Ibnu Hidyah, pembicaranya. Syekh Abdul Khattab Ibnu Hidyah dalam menyampaikan pengajian pakai kitab berjudul At-Tanwir fi Maulidil Basyirin Nadhir. Ada makalahnya, ada kertas kajiannya. Kalau dia sekarang barangkali baca kitab Al-Barzanji, betul? Apa Barzanji Nasa, apa Nauro, apa Liba, monggo. Yang hadir banyak sekali. Semuanya yang hadir oleh Sultan dikasih jamuan semua. Saking banyak yang hadir, Sultan itu memotong 5.000 ayam, ya. Kemudian ada memotong menyembelih kambing 5.000, maaf, barangkali dia itu masih ingat mendo dan 1.000, ayam 1.000, kambing 5.000, ayam 10.000, kudanya 100 dipotong untuk dikasihkan hidangan balik bagi para pemilik. Kemudian tenomnya tempat jajan, tahu tenom Pak Dan? Tenom Buska sini. Apa? Dan tempatnya kotak tempat jajan itu ada 30.000 kotak tempat jajan. Lengkap, ada roti yang ada menteganya. Jadi Maulid Nabi itu harusnya ada roti yang ada menteganya. Ada nggak menteganya? Oh, itu nggak ngerti sejarah namanya.
Maulid Nabi kok cuma kerupuk, ceriping, itu tidak ada jalan. Tolong para kiai buka kitabnya. Jadi keterangan saya ini saya ambil dari kitab berjudul Fatwa Imam Suyuti, kodifikasi fatwa Imam Suyuti. Minumannya menghabiskan menghabiskan 100.000 gelas minumannya, lengkap minumannya susu semua. Ada telurnya sudah. Silakan para ibu buka kitabnya. Fatwa Imam Suyuti, kodifikasi fatwa Imam Suyuti. Sehabis Maulid Nabi, rakyat Irbil semuanya bergembira, ekonomi tertata, pertanian tertata, perdagangan tertata, pendidikan tertata, berkah peringatan Maulid Nabi. Dicontoh negara lain, Mesir mencontoh Pakistan, Mekah, Madinah, bahkan masuk di Indonesia. Maulid Nabi pertama di Indonesia berlangsung di Aceh, di Samudra Pasai, di Perlak, yang mengatakan Sultan Malikus Saleh sejarah ini. Adapun Maulid Nabi di tanah Jawa pertama berlangsung di Demak, yang mengadakan Raden Fatah Sultan Demak Bintoro, kelahiran Palembang, yang nama aslinya Syekh Alam Akbar Jumbun Sinuwun Raden Fatah Sultan Demak Bintoro, kelahiran Palembang, putra Prabu Brawijaya Majapahit. Sejarah. Maulid Nabi pertama di Demak, wali-wali yang tua tugas pada doa, Sunan Ampel, Sunan Giri. Wali-wali yang muda menjadi panitia. Mubaliknya adalah Sunan Kalijaga. Ada keseniannya apa? Wayang kulit ringgit pacutan. Maka namanya wayang. Sunan Kalijaga mengatakan wayang itu singkatan wajib sembahyang itu. Kata Sunan Kalijaga. Maka kalau ada orang suka nonton wayang kok nggak sholat, jelas nggak ngerti sejarah wayang dia. Sejarah. Sunan Kalijaga di tengah-tengah baca maulid sejarah Nabi, baca syahadat pakai lagu Jawa, diiringi gamelan wayang, pakai lagu Jawa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna la ilaha illallah
Islam berkembang di tanah Jawa setelah ada Maulid Nabi sejarah. Maka kalau ada orang senang Maulid Nabi itu senang Islam berkembang. Kalau ada orang nggak senang Maulid Nabi itu nggak senang Islam berkembang. Kata orang Jawa, rampung mulutan masyarakat tanah Jawa regedeg mlebu agama Islam. Mongko sadurunge gledhegan Hindu Buddha. Ngerti regedeg gak? Berbondong-bondong masuk Islam. Sejarah. Maka Imam Suyuti mengatakan muludan itu syaratnya ada 4. Pertama, ijtima unnas, kumpulnya orang banyak. Syarat pertama saya lihat sudah ada. Ini sudah kumpul dan banyak dan orang semua, betul? Syarat pertama sudah ada. Syarat kedua, kata Imam Suyuti, qiraatuma tayassara minal Qur'an, mau sebagian ayat suci Al-Quran. Sudah tadi, betul? Yang ketiga, qiraatuma tayassara min akhbaril walidati min sirati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, baca sebagian sejarah Nabi. Tadi sudah ada Al-Barzanji tadi. Nanti saya tambahin sedikit saja. Yang keempat, kata Imam Suyuti, ikhrajul walimah. Ada hidangan, ada walimah, betul? Macam-macam. Saya kemarin malam minggu diundang ceramah Maulid di kampung Brunosari, Bruno Purworejo. Adab istiadat sana itu pakai berkat. Berkat saya itu, saya buka di rumah itu ada TV-nya, ada kulkasnya, ada sarung BHS-nya 2. Betul-betul terjadi. Ada tongkatnya, terus giliran banyak mirah-mirah. Ternyata saya lihat uang ratusan ribu. Itu di Desa Brunosari, Bruno Purworejo. Udah terbiasa sama kayak gitu. Tolong tahun depan rotinya yang enak. Ini berubah sama betul. Jadi makanan Maulid Nabi itu berbeda dengan makanan biasa. Walaupun sama-sama jeruknya, tapi barokahnya beda. Betul? Barokahnya sangat berbeda. Makanan Maulid Nabi itu menjadikan kita cerah hatinya, dimudahkan urusannya, dicerdaskan pikirannya. Itu makanan Maulid itu berbeda, walaupun sama-sama apa jeruknya. Kita nggak ngaji nggak ngerti, betul? Menurut sejarah, menurut ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, dan ilmu dukun-dukun bayi, Nabi itu lahirnya tidak hari Senin, tapi hari Sabtu. Menurut ilmu kedokteran, Nabi itu perhitungan lahirnya hari Sabtu. Tapi Allah tidak menghendaki Nabi lahir hari Sabtu. Kenapa? Hari Sabtu itu kan harinya orang Yahudi pada berdoa, beribadah di rumah-rumah ibadah Yahudi.
Kalau Nabi lahirnya hari Sabtu, jangan-jangan orang Yahudi bilang begini, layak kalau Muhammad jadi orang besar. Orang lahirnya hari Sabtu kan dapat doanya orang Yahudi. Ini kayak itu dihapus oleh Allah. Ini kalau nggak ngaji nggak ngerti betul. Hari Ahad mestinya sudah lahir menurut perhitungan ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan. Tapi Allah tidak menghendaki Nabi lahir dari Ahad. Kenapa? Hari Ahad harinya orang Nasrani pada berdoa beribadah di gereja-gereja. Kalau Nabi lahir dari Ahad, jangan-jangan orang Nasrani bicara gini, layak kalau Muhammad jadi orang besar. Orang lahirnya hari Ahad dapat doanya orang di gereja ini. Dihapus oleh Allah, betul? Tidak lahir Sabtu, tidak Ahad, tapi menjelang lahir Nabi itu malam-malam rumahnya Bu Aminah ini terang benderang, sinarnya nampak dari luar negeri. Bahkan malam itu di atas rumah Aminah banyak burung-burung pada menampakkan kegembiraan. Burung-burung, bahkan burung-burung pada menyanyi. Burung itu bisa menyanyi. Saya nggak ngerti kalau burungnya Bapak bisa menyanyi dari mana. Menampakkan kegembiraan menjelang lahirnya Nabi. Burung pada menyanyi. Digambarkan oleh grup hadroh, rohatil adyaru tasdu bilayalil maulid. Rohat bergembira riak, al adyaru burung-burung, tasdu burung-burung pada menyanyi, bilayalil maulidi pada malam lahir Nabi. Sampai dibuat lagu rohatil adyaru tasdu bilayalil maulidi wabari ma'ani ahmadi rohatil adyaru tasdu bilayalil maulidi wabari
atapnya itu terbuka, bukan karena rusak, atapnya terbuka. Bu Aminah lagi duduk di rumah, tiba-tiba ada 4 orang wanita masuk ke rumah lewat atap. 4 orang itu. Pertama duduk di depan Bu Aminah, yang kedua duduk di belakang Bu Aminah, yang ketiga duduk sebelah kanan Bu Aminah, yang terakhir keempat duduk di kiri Bu Aminah. Aminah tanya, Bu, ibu siapa Bu? Aminah, aku kan Hawa, istrinya Nabi Adam. Malam-malam kesini diperintah Allah mendampingi ibu akan melahirkan. Terus yang di belakang, ibu siapa Bu? Aminah, saya kan Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Malam-malam kesini Bu Sarah, perintah Allah mendampingi ibu mau melahirkan. Terus yang kanan, ibu siapa Bu? Aminah, aku kan Asia, istri Fir'aun. Asia walaupun menjadi istrinya Fir'aun, selama hidup tidak pernah didahului oleh Fir'aun. Allah gak ridho. Ketika Fir'aun mau mendekat Asia, oleh Allah Asia dilarikan. Allah mengirimkan bulan yang profilnya diganti kayak Asia. Selama itu kayak itu. Allah gak ridho Asia orang suci di dalam pelukan firman yang Quran Allah. Allah gak ridho. Ini kalau gak ngaji, kalau gak ngaji gak ngerti, betul? Terus yang kiri, ibu siapa Bu? Aminah, aku kan Maryam, ibunya Nabi Isa. Lahirnya Nabi ini bidannya ada 4 dari alam samawi. Dewi Hawa, Dewi Sarah, Dewi Asia, Dewi Maryam. Yuk sama-sama nyebut 4 orang suci ini. Ayo biar dapat barokahnya. Dewi Hawa, Dewi Sarah, Dewi Asia, Dewi Maryam. Ayo, Dewi Hawa, Dewi Sarah, Dewi Asia, Dewi Maryam. Kalau kebetulan ada ibu-ibu yang lagi hamil, baca Fatihah 4 ini, insya Allah lancar besok. Lalu melahirkan sehat, tapi tetap sakit gitu. Tapi kepingin lagi gitu. Ini sejarah. Yang terakhir, ini sudah malam sekali. Jadi kalau kita sering mendengar sejarah Nabi, langsung Allah kasih belas kasihan ke kita. Maka Nabi mengatakan, idza dzukira sholih nazalati rahmah. Ketika ada orang soleh disebut namanya, dibaca sejarahnya, Allah turunkan rahmat. Di samping kita mendengarkan sejarah Nabi, tidak kalah pentingnya mengamalkan ajaran Nabi. Betul? Saya hanya akan menyampaikan 1 hadis saja kali ini. Nabi mengatakan, idza kharaja salah satu fi safarin falu amiru ahadahu, rawahu Abu Dawud. Nabi mengatakan, ketika ada 3 orang mengadakan bepergian, melaksanakan bepergian, salah satu harus dijadikan pimpinan. Nabi ngendika yen ana wong 3 mlaku-mlaku, salah siji kudu didadekno pimpinan. Maka tiap jamaah haji, tiap 10 orang ada ketuanya, namanya ketua regu, betul? 10 orang ada ketuanya, namanya regu.
10 orang tanpa ketua namanya Ragudugan. Betul? Kalau dibiarkan jadi gerombolan. 3 orang bepergian saja wajib ada yang mimpin. Apalagi 1 kampung wajib ada yang mimpin. Maka ada Pak Kepala Desa. Betul? Apalagi 1 provinsi wajib ada yang mimpin, maka ada pilgub. Betul. Dengan itu pilgub ini mengamalkan ajaran bikin pemimpin hukumnya wajib. Betul. Ini ajaran Nabi. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ini untuk lagu terakhir lagu apa? Lagu pada bulan saja ya. Siap? Lagu terakhir pada bulan sambil kontrol kolesterol biar sehat. Siap? Nabi mengatakan Inqol surur ala qalbil mu'min khairun min ibadati siti nasanatan yamya wasyamya. Nabi mengatakan bikin lega hatinya, bikin lega hati seorang mukmin itu pahalanya melebihi ibadah 60 tahun siang puasa malam sholat sunat. Ini Mas Irwan mengundang saya datang, Mas Irwan ini hatinya lega. Kalau Mas Irwan hatinya lega, saya dapat pahala ayat ibadah di atas ibadah 60 tahun siang puasa malam sholat sunat. Kalau yang dapat pahala kayak gitu besarnya cuma saya nggak lega. Hati saya merasa lega. Kalau yang hadir semuanya dapat pahala kayak saya, siap? Kalau bikin lega saya mau nggak? Tanpa biaya. Lagu terakhir ini saya amat lega kalau bapak semuanya sambil olahraga semua, ngontrol kolesterol caranya sambil gini-gini semua. Siap? Saya lega bapak dapat pahala lebih ibadah 60 tahun siang puasa malam puasa. Syukurnya bawa HP lampunya dihidupkan. Siap? Ngontrol kolesterol. Padang bulan, padang sore
Mudah-mudahan yang hadir semalam ini di lapangan segala Allah dimudahkan segala urusannya, dikabulkan keinginannya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangannya. Hadza Muhammadun ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.